Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Khadijah Barfete dan Nama saya Inta dari Safitri. Kami dari kelompok 5 akan berbagi materi tentang konsep uang dalam Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana sih sejarah perkembangan dari uang? Mulai dari zaman prabarter, penggunaan barter, hingga zaman sekarang ini. Kemudian, apa saja sih manfaat dan jenis-jenis dari uang? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Let's check it out. Dalam literatur ekonomi Islam lain, uang sebagai suatu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan tidak boleh memainkan peranannya sebagai barang komoditi. Hal ini telah dipraktekkan sejak masa awal Islam, mulai abad 6 Masehi. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, uang telah dikenal masyarakat. Uang logam dari berbagai jenis dicetak dan disebarluaskan dalam dunia yang berbudaya. Para pedagang Arab yang sering bersentuhan dengan dunia lain menyadari uang logam ini dan menggunakannya dalam transaksi sehari-hari mereka. Nabi Muhammad SAW menggalakkan penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan bertransaksi dengan sistem barter karena ada beberapa praktek yang membawa pada ketidakadilan dan penindasan. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak saja sebagai standar uang. Dengan emas dan perak ini, semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk uqiyah, dirham, danik, qiroth, mitskal, dan dinar. Semua ini sudah sangat dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat telah mempergunakannya dalam melakukan transaksi. Sejarah perkembangan uang mengalami 3 zaman. Zaman prabarter, barter, dan modern. Zaman dahulu, seseorang bingung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, ia melakukan bercocok tanam. Dan jika lapar, ia berburu binatang. Dari kegiatan itulah, manusia pada zaman ini memenuhi kebutuhan hidupnya, juga bagi pakaian dan tempat tinggal. Namun, ada beberapa barang yang tidak bisa dipenuhi sendiri, sehingga harus dilakukannya pertukaran antara dua pihak yang saling menguntungkan disebut barter. Karena beberapa orang yang bercocok tanam tidak memiliki waktu untuk berburu, akhirnya untuk saling menguntungkan dan mencukupi, mereka melakukan barter. Sebenarnya, pada zaman dahulu sudah ada alat tukar berupa garam. Ini berlaku pada abad Romawi. Garam ini disebut dalam bahasa Inggris yaitu celery, berasal dari kata kuno yang berarti salarium. Namun, karena beberapa faktor dan hal lainnya, akhirnya garam ini tidak bisa lagi dijadikan alat tukar, sebab ia mudah hancur dan tidak bisa disimpan. Penggantinya adalah berupa uang koin. Pertanda adanya uang koin saat itu menunjukkan memasuki zaman modern. Kian hari, kebutuhan hasil produksi manusia semakin banyak. Hal ini dikarenakan oleh 2 faktor. Yang pertama, yaitu kemajuan teknologi produksi, dan yang kedua, adanya kebutuhan manusia yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Kemajuan teknologi meningkatkan hasil produksi secara drastis. Hasil produksi pun melebihi kebutuhan sendiri. Teknologi juga membuat makanan dan hasil pertanian bisa disimpan lebih lama. Hal ini pula yang menyebabkan setiap orang tidak lagi membeli barang setiap hari. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter.
Pertama kalinya, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal sendiri adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Menurut UU Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Uang berperan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat di dalam suatu negara. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Kehadiran uang pun menjadi vital, terutama sebagai alat untuk memperoleh barang, jasa, dan kebutuhan lainnya. Karena itulah, uang sering diibaratkan darah dalam tubuh manusia. Jika uang berjalan lancar, maka perekonomian pun akan lancar. Menurut Imam Al-Ghazali, fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai satuan hitung. Konsep uang sebagai alat tukar ini memberikan kejelasan bahwa uang tidak boleh digunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, melainkan sebagai alat transaksi dalam jual beli. Fungsi uang dalam Islam sebagai alat tukar dan pembayaran, satuan nilai, dan pembayaran tertunda. Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang, segala aspek kegiatan ekonomi akan lebih mudah untuk dijalankan. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan uang sebagai alat tukar. Uang di samping sebagai alat tukar dan tabungan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur satuan nilai suatu barang atau jasa. Satuan nilai adalah satuan ukur yang menentukan besarnya nilai barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah ditentukan. Uang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu yang akan datang, misalnya membayar hutang. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Permintaan uang. Teori permintaan uang adalah teori tentang pelaku ekonomi dalam memutuskan tingkat kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta kaitannya dengan jumlah alat tukar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, permintaan uang selalu didasari oleh suatu motif. Dalam ekonomi Islam, terdapat dua motif permintaan uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan ekonomi konvensional mengenal tiga motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Dengan demikian, jumlah dan nilai permintaan uang dalam ekonomi Islam didasari oleh tingkat konsumen para pelaku perekonomian terhadap barang dan jasa. Faktor kedua adalah kondisi pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi dan pendapatan.